Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Natalia Titale dari kelas 12 Salin 4. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang bertema sejarah Kerajaan Bali. Next, Kerajaan Bali merupakan kerajaan tertua yang bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Pulau Bali. Sumber sejarah menunjukkan bahwa Kerajaan Bali mulai berdiri pada abad ke-9 dengan bukti berupa prasasti Belanjong yang dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 914 Masehi. Sri Kesari Warmadewa adalah raja pertama yang mendirikan Kerajaan Bali. Asal-usulnya sudah dipastikan, tetapi beberapa sumber menyebutkan bahwa ia merupakan seorang pangeran dari Pulau Jawa. Sri Kesari memperoleh gelarnya melalui ekspedisi militer dalam upaya menaklukkan wilayah Bali. Alur kekuasaan Kerajaan Bali sempat terhenti pada abad ke-14 ketika Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada untuk menaklukkan wilayah Bali. Dalam periode tersebut, Kerajaan Bali berada di bawah kendali Majapahit hingga abad ke-16. Setelah runtuhnya Majapahit, Kerajaan Bali terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Kerajaan Bali juga menganut ideologi yang bersumber dari ajaran Hindu-Buddha. Ideologi Hindu-Buddha menjadi sangat kental pada masa pemerintahan Sri Kesari karena pengaruh dari kerajaan besar di Nusantara. Perkawinan politik dengan kerajaan Hindu-Buddha di Jawa serta bergabungnya kepercayaan Hindu-Buddha dengan kepercayaan lokal yang sudah ada sebelumnya. Di sini ada beberapa peninggalan kerajaan Bali, yaitu yang pertama adalah Prasasti Anak Wungsu. Prasasti Anak Wungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. Anak Wungsu adalah Raja Bali dari Wangsa Warmadewa yang memerintahkan sejak sekitar tahun 1025 sampai tahun 1077 Masehi dengan pusat pemerintahan di Tapak Sering. Ia merupakan adik termuda Erlangga dan Marakata Pangkaja yang kemudian menggantikannya sebagai penguasa Bali. Daerah kekuasaan Anak Wungsu terbentang dari utara ke selatan. Yang kedua adalah Candi Magening. Candi Magening adalah sebuah candi yang terletak di Kecamatan Tapak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Candi ini adalah situs kuno, yaitu peninggalan pemerintahan Raja Marakata tahun 1022 Masehi. Pertama kali ditemukan oleh W.F. Sutterheim di tahun 1925 sampai 1927, tapi tidak disebutkan secara rinci. Kemudian pada tahun 1960, Bernard Kempers menyatakan bahwa ada sebuah kuil dengan sisa-sisa bangunan di atas bukit kecil. Yang tiga adalah Pura Besaki. Pura Besaki adalah sebuah komplek pura yang terletak di desa Besaki. Pura Besaki berada di lereng sebelah barat Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Letak Pura Besaki sengaja dipilih di desa yang dianggap suci karena letaknya yang tinggi, yang disebut Hulundang Basuki, yang kemudian menjadi desa Besaki. Nama Besaki diambil dari bahasa Sanskerta Basuki, atau dalam bahasa Jawa kuno Basuki yang berarti selamat. Pura Besaki dibangun tahun 1284 oleh Resi Markandeya yang merupakan seorang pemuka agama Hindu keturunan India. Resi Markandeya membangun Pura Besaki karena mendengar suara gaib ketika bermeditasi di daratan tinggi Dieng. Pura Besaki saat ini selain menjadi tempat persembahyangan untuk umat Hindu, juga menjadi tempat wisata karena memiliki sejumlah daya tarik. Selain keindahan alamnya, juga karena dekat dengan beberapa tempat wisata yang sedang hits di Bali saat ini, seperti Taman Bunga Edelweiss, Taman Jinja Bali, taman yang unik menggunakan konsep ala Jepang. Kesimpulannya adalah sejarah Bali mencerminkan perjalanan panjang pulau ini dari masa prasejarah hingga era modern, dengan pengaruh budaya Hindu-Buddha, kolonialisme, dan kemerdekaan Indonesia. Dan ini ada beberapa kesimpulan sejarah Kerajaan Bali. Yang pertama adalah pengaruh Hindu-Buddha Bali mulai berdiri sejak abad ke-9 dengan adanya prestasi Belanjong, kerajaan seperti Bedahulu, dan pengaruh Majapahit pada abad ke-14 memperkuat budaya Hindu di Bali. Yang kedua ada
kolonialisme Belanda. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Belanda menguasai Bali setelah beberapa perlawanan dari raja-raja lokal, seperti Serang Puputan di Bandung dan Klungkang, yang ketika ada kemerdekaan dan modernisasi. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Bali menjadi bagian dari Indonesia dan mengalami modernisasi, tapi tetap mempertahankan tradisi dan budaya uniknya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Kerajaan Bali. Dan di sini saya juga akan memberikan penutup berupa kata-kata. Itu adalah ada satu cara untuk menangani setiap cobaan dalam hidup, yaitu sikap kesabaran. Terima kasih.